Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Tika Jumarni. Saya mahasiswa Akpor BPST Serukam tingkat 2 semester 4. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberian ASI eksklusif. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ASI eksklusif. ASI kepanjangan dari air susu ibu adalah suatu emulasi lemak dan larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang disekresi oleh kelenjar meme itu yang digunakan bagi makanan bayinya, yaitu terdapat dari WHO 2004. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman pada bayi berumur 0-6 bulan. Bahkan air putih tidak diberikan dalam tahap ASI eksklusif ini, yaitu terdapat dari Depkes RI 2004. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produk ASI yaitu terdapat dua bagian, yaitu yang pertama faktor makanan ibu, yang kedua faktor kejiwaan ibu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan manfaat ASI bagi ibu, yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama sebagai alat kontrasepsi, yang kedua risiko kanker payudara, ovarium, rahim, yang ketiga membantu melangsingkan. Selanjutnya manfaat ASI bagi bayi, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama sebagai sumber nutrisi, yang kedua risiko moralitas bayi, yang ketiga kecerdasan dan jalinan kasih sayang ibu, yang keempat meninggalkan imunisasi, yang kelima ASI mudah dicerna sehingga tidak menyebabkan konstipasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan anjuran pemberian ASI. Yang pertama 0-6 bulan ASI eksklusif memenuhi 100% kebutuhan. Yang kedua 6-12 bulan ASI memenuhi 6-70% kebutuhan. Perlu makanan pendamping ASI atau MPASI yang adekuat. Yang ketiga, kurang dari 12 bulan. ASI hanya 30%, tetapi diberikan untuk keuntungan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan fisiologi laktasi, yaitu mekanisme hisapan bayi atau faktor mekanik yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rotting reflex, yang kedua scratching reflex, yang ketiga slowdown reflex. Ukuran lambung bayi sesuai usia, adaptasi sistem pencernaan bayi pada pemberian ASI. Berdasarkan waktu produksi bayi, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama forematik atau colostrum hari ke-1 sampai ke-4. Yang kedua hind milk atau ASI transisi hari ke-4 sampai ke-10. Yang ketiga mature milk hari ke-10 dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip supply and demand. Semakin sering payudara dihisap dan dikosongkan, yaitu produksi ASI. Yang kedua, saya akan menjelaskan inisiasi menyusui dini atau sering disebut IMD, memberikan ASI atau susu ibu segera setelah bayi dilahirkan. Selanjutnya, 30 menit atau 1 jam pasca bayi dilahirkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari IMD. Yang pertama adalah kontak kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang. Yang kedua, meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi. Yang ketiga, mendorong bayi menyusui lebih cepat dan efektif. Yang keempat, menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat. Yang kelima, saat IMD bayi menelan bakteri baik
dari kulit yang akan membentuk koloni di kulit dan susu bayi sebagai perlindungan diri. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap IMD, yaitu terbagi 4 bagian. Yang pertama, segera setelah bayi lahir, potong dan ikat tali pusat atau plasenta. Yang kedua, letakkan bayi di atas perut ibu. Yang ketiga, keringkan bagian muka, kepala, dan bagian tubuh lain kecil kedua tangan. Yang keempat, bayi dibiarkan mencari sendiri puting susu ibunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menyusui yang benar, yaitu ada 4 cara. Di sini yang pertama, seluruh badan bayi tersangga dengan baik, jangan hanya leher dan bahunya saja. Yang kedua, kepala dan tubuh bayi lurus. Yang ketiga, badan bayi menghadap ke dada ibunya. Dan yang keempat, badan bayi dekat ke ibunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahaya tidak diberikan ASI eksklusif. Yang pertama, meningkatkan infeksi, yaitu seperti diare, homa, infeksi saluran pernapasan, dan enterokolitis nekrotikan. Baiklah teman-teman, di sini materi dari pemberian ASI eksklusif yang saya sampaikan sudah selesai. Bila ada kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih.